Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Emas Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang kebenaran firman Tuhan di dalam acara siraman rohani siang ini. Saya mengajak Bapak Ibu sharing tentang hidup dalam kesepian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara hidup dalam kesepian, kadangkala kita ini aneh, banyak orang tetapi kita merasa sepi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Banyak orang yang mengalami merasa kesepian, padahal di sekitarnya banyak orang. Tetapi kenapa hatinya merasa sepi? Merasa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang dekat dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdasarkan statistik, sangatlah mustahil bila seseorang merasa kesepian di dunia ini. Kenapa? Betapa tidak, ada lebih dari 6 miliar orang hidup di muka bumi ini. Jadi kalau orang berkata dia merasa kesepian, itu adalah hal yang mustahil sebenarnya, karena di sekitarnya banyak orang. Namun kenyataannya banyak orang yang merasa kesepian. Apakah orang yang kesepian itu termasuk Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang wanita berkata kepada saya bahwa ia hidupnya lebih lama daripada seluruh keluarganya, dan dia merasa bahwa dia hidup sendiri, tidak ada teman-temannya. Nah, ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di Gereja Isa Emas Pegangsaan ada seorang oma yang hari ini umurnya itu sudah 98 tahun. Nanti bulan Agustus, tepatnya bulan Agustus, tepat umurnya 98 tahun. Tetapi waktu saya mengunjungi oma ini dan melayani perjamuan kudus, oma ini saya tanya, oma pernah kesepian enggak? Dia berkata, saya tidak pernah kesepian. Dalam hidup ini tidak pernah kesepian. Padahal Bapak Ibu kasih Tuhan, suaminya sudah meninggal. Kedua anaknya, dia punya 2 anak laki-laki, semuanya sudah meninggal. Nah, dia tinggal sendirian bersama dengan pembantunya. Nah, tetapi dia merasa tidak pernah kesepian. Kenapa? Waktu saya tanya kenapa oma tidak pernah kesepian, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dalam hidupnya itu ada Tuhan Yesus, dan dia kalau merasa sepi, dia memuji Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, ada satu sukacita mengalir dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Jika Anda mengalami kesepian, ada satu solusi yang dapat ditawarkan melalui firman Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, belajarlah tentang kepuasan. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, ayatnya ayat yang 10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kekenyangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia merasa kesepian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia belajar untuk mencukupkan diri, apa yang ada di dalam dirinya, sehingga dia merasa puas. Oleh sebab itu, mari yang pertama belajar untuk merasa puas dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan itu hal yang terbaik. Nah, maka mintalah agar Allah membantu kita untuk bersandar kepadanya setiap hari dan belajar untuk dapat merasa puas dalam segala hal. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 ini. Bahkan di dalam ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Dia siapa? Di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam segala perkara yang dihadapi oleh Rasul Paulus dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan, sehingga dia tidak mengalami kesepian, tidak mengalami kekurangan, merasa bahwa dirinya itu merasa perlu dibelas kasihani, tidak. Tetapi dia bersama dengan Tuhan Allahnya, dia memuji dan mendekatkan diri bersama dengan Tuhan Allahnya. Seperti yang contoh yang saya katakan, oma yang umur 98 tahun ini.
yang saya katakan tadi, bahwa dia tidak pernah merasa kesepian. Ketika saya melayani Perjamuan Kudus, dia mengalami sukacita, dia wajahnya bersukacita kalau kami datang bersama dengan tim pelayanan Perjamuan Kudus ke rumahnya. Wajahnya berseri-seri dan merasa bahwa dia selalu sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama belajar tentang kepuasan, belajar untuk bersama dengan Tuhan, belajar untuk dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua adalah supaya kita tidak merasa kesepian. Yang kedua adalah berbuat baik bagi orang lain. Jadi mari kita melakukan hal-hal yang berbuat baik kepada orang lain. Kita melihat di Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-13 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian: peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bapak yang kasih Tuhan, saya akan ulang lagi ayat yang pertama mengatakan demikian. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian: peliharalah kasih persaudaraan, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 ini kita mencari seseorang yang juga membutuhkan teman. Jadi mari kita berbuat baik kepada semua orang dan mencari orang yang membutuhkan teman, sehingga Bapak Ibu tidak merasa kesepian. Dengan adanya orang atau seorang teman, seorang sahabat di sekitar kita, maka kita tidak akan merasa kesepian. Kita dapat melakukan banyak hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika engkau merasa kesepian, yang pertama belajar untuk memuaskan diri atau merasa puas, dan belajar untuk kita dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak merasa sepi. Kalau kita selalu merasa bersama dengan Tuhan, apa yang ada dalam diri kita, kita serahkan kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan kita juga selalu melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, melakukan hal yang baik untuk orang lain, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan merasa kesepian, karena banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hati kita penuh sukacita dan kita tidak pernah sepi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita merasa kesepian, yang ketiga adalah beribadahlah kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita. Jadi mari kita lihat di Ibrani pasal 10. Tadi pasal 13, sekarang pasal 10 ayat 21 dikatakan demikian. Ibrani pasal 10 ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga, kita harus beribadah kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita. Memang kita bisa beribadah sendiri di rumah dengan online, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbeda kalau kita beribadah di gereja, di rumah Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan teman-teman kita. Maka ada satu sukacita yang besar setelah ibadah, setelah memuji Tuhan, setelah pulang dari gereja kita dapat bersendagurau, bisa sharing satu dengan yang lain, sehingga kita tidak merasa kesepian. Kita punya
orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita merasa sepi dalam hidup kita, perlu dipertanyakan kenapa kita merasa sepi. Apakah kita sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, atau kita mengalami masalah-masalah di dalam diri kita sehingga kita mengalami merasa kesepian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 3 solusi ini dapat kita pakai menjadi satu pegangan, Pak. Kalau kita merasa puas dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan merasa sepi. Kita tidak akan memandang orang sekitar kita itu adalah orang-orang yang tidak ada artinya dengan kita. Tetapi semua orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang dapat mendukung kita, menghibur kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini jika engkau merasa sepi, merasa kesepian, merasa sendiri di rumah, merasa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, ingatlah kita punya Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu beserta dalam hidup kita. Kalau kita punya pegangan itu, maka kita tidak akan merasa sepi, karena Tuhan beserta kita. Kita merasa Allah selalu hadir dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan pengharapan yang baru, sehingga kita dapat bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita berteman, bersahabat, kita sama-sama beribadah. Maka engkau akan mengalami sukacita, mengalami kekuatan, mengalami pengharapan kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itu tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu berkata bahwa Bapak Ibu merasa sepi, karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Jika kita merasa sepi, bersandarlah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang memberikan kepuasan kepada kita, Dialah yang menolong kita untuk kita dapat berbuat baik kepada orang lain, dan Dialah yang membawa kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kadang-kala orang kalau sudah putus asa, mengalami kesepian, malas melakukan apapun. Pernah mengalami seperti itu? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika engkau mengalami seperti itu, malas untuk beribadah, malas untuk bergaul dengan teman-teman yang lain, malas melakukan apa-apa, dan hatinya merasa sepi, sedih, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini bangkitlah. Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Senantiasa datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong engkau. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita kalau sepi, datanglah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita akan diberikan pengharapan dan kekuatan oleh Tuhan, supaya kita dapat bangun kembali, sehingga kita menghilangkan rasa sepi itu, kita mempunyai kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan buat setiap kami, jika di antara saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami kesepian, mengalami putus asa, mengalami kelelahan dalam hidupnya, Tuhan, mari Engkau datang dan hadir melawat mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka boleh bangkit dan boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu, dan juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.